Hai semua, selamat malam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kevin Ramadan dengan NIM 1801132 yang merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Muara Bungo. Dan yang kedua, Delvi Gloria Tobing dengan NIM 1801137 yang merupakan alumni dari SMA Negeri 4 Kisaran. Kami dari jurusan Sistem Informasi kelas D semester 6. Di sini kami akan menjelaskan sebuah studi kasus, yaitu perhitungan penentuan alternatif minuman terbaik atau sehat yang dijual di pasaran menggunakan metode WP. Nah, sebelum kita masuk ke dalam studi kasusnya, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu metode WP. Metode WP atau Weak Product merupakan metode sistem pendukung keputusan yang termasuk ke dalam kategori Fuji Multiple Attribute Decision Making atau FMADM. Metode WP ini sendiri menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atributnya, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Nah, ada 3 cara atau langkah yang dilakukan dalam perhitungan metode WP. Yang pertama itu kita tentukan dulu nilai bobotnya atau W. Setelah itu kita tentukan nilai normalisasi atau S-nya. Setelah itu kita tentukan nilai hasil preferensi atau F-nya. Nah, sebelum kita masuk atau menentukan nilai bobot W-nya, kita menentukan alternatif, kriteria, dan bobot masing-masing kriteria dulu. Nah, di sini ada 5 kriteria, yaitu kualitas minuman, harga minuman, penyajian, komposisi, dan kadaluarsa minuman. Nah, sifat dari kriteria pertama atau kualitas minuman itu bersifat benefit atau keuntungan. Alasannya karena kualitas minuman yang diharapkan adalah sehat. Nah, untuk kriteria kedua atau harga minuman bersifat biaya atau cost. Alasannya kenapa? Karena semakin murah harga minuman maka akan semakin menguntungkan konsumen. Yang ketiga yaitu kriteria penyajian. Sifatnya itu merupakan benefit atau keuntungan. Alasannya kenapa? Karena semakin bagus penyajian minuman maka semakin senang konsumen. Yang keempat, kriteria komposisi bersifat benefit atau keuntungan juga. Alasannya karena banyak masyarakat yang kurang suka dengan minuman bersoda. Yang kelima yaitu kriteria kadaluarsa minuman bersifat biaya atau cost. Kenapa? Karena jika kadaluarsa minuman terbilang dekat, maka konsumen harus cepat-cepat menghabiskan minuman yang dipilih. Lalu di sini ada bobot untuk masing-masing kriteria, seperti untuk kriteria kualitas minuman bobotnya 5, untuk harga minuman bobotnya 3, untuk penyajian bobotnya 4, untuk komposisi bobotnya 4, untuk kadaluarsa minuman bobotnya 2. Nah, setiap masing-masing kriteria kita beri kode agar mudah mengingatnya. Seperti untuk kualitas minuman kita buat kode C1, untuk kriteria harga minuman kita buat kode C2, untuk kriteria penyajian kita buat kode C3, untuk kriteria komposisi kita buat kode C4, untuk kriteria kadaluarsa minuman kita buat kode C5. Nah, jangan lupa semua bobot yang dari kriteria ini kita jumlahkan. Dan hasilnya didapat 18. Setelah itu kita masuk ke tabel alternatif. Nah, di sini ada 3 alternatif, yaitu yang pertama air cuka apel dengan kita buat kode dengan R1, ada alternatif teh hijau dengan kode R2, ada Coca-Cola dengan kode R3. Nah, kita masuk ke perhitungan nilai relatif bobot awal atau WJ-nya, di mana sigma WJ-nya harus kita dapatkan 1. Nah, kita menggunakan rumus untuk mencari nilai W-nya, yaitu WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Makanya bobot kepentingannya didapat untuk C1 0,28. Kenapa bisa dapat 0,28? Ini dari
bobot yang tadi di awal yang sudah ditentukan yaitu 5, seperti untuk C1 bobotnya 5, kita bagikan dengan jumlah semua bobot. Nah, jumlah semua bobot di sini adalah 18, makanya 5 dibagi dengan 18, makanya dapatnya hasilnya 0,28. Nah, untuk kriteria-kriteria yang lainnya seperti untuk C2 sampai C5, kita menggunakan perhitungan sama seperti C1 tadi. Setiap bobot yang ada di awal yang sudah kita tentukan tadi, kita bagi dengan jumlah bobotnya. Makanya di C2 didapatkan hasil 0,17, untuk C3 0,22, untuk C4 0,22, untuk C5 0,11. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua kriteria-kriteria ini, maka bobotnya atau sigma WJ-nya akan didapat 1. Setelah itu, sebelum kita masuk ke perhitungan nilai normalisasi, kita membuat matriks perbandingan alternatif dan kriterianya dulu. Nah, di sini untuk 3 alternatif yaitu R1, R2, R3, kita dapat perbandingannya. Untuk R1 yaitu air cuka apel, kriteria perbandingan alternatif dan kriterianya di sini ada 3. Untuk C2 3, untuk C3 1, C4 5, dan C5 1. Untuk R2 itu teh hijau. Di sini perbandingannya untuk C1-nya 5, untuk C2-nya 1, untuk C3-nya 3, untuk C4-nya 5, untuk C5-nya 1. Nah, di sini untuk R3 yaitu Coca-Cola, perbandingannya C1-nya 2, C2-nya 3, C3-nya 5, C4-nya 1, dan C5-nya 5. Nah, nilai-nilai kriteria ini didapatkan dari kualitas minuman yang disajikan. Setelah itu kita melakukan perhitungan nilai normalisasi atau S-nya. Nah, di sini jika kita sudah mendapatkan bobotnya, maka jika kriteria benefit atau sifatnya tadi, setiap kriteria itu dia benefit atau keuntungan, maka pangkatnya bernilai positif, atau kita kalikan dengan 1. Nah, jika kriterianya kos atau biaya, maka pangkatnya bernilai negatif, atau kita kalikan dengan min 1. Nah, makanya di sini dapat untuk C1 0,28. Kenapa dia dapat 0,28? Ini didapat dari nilai perhitungan relatif bobot awal tadi, kita kalikan dengan 1. Karena kenapa C1 kita kalikan dengan 1? Karena dia merupakan benefit atau keuntungan, seperti di tabel pertama yang kita tentukan tadi. Sifat dari C1 kan benefit atau keuntungan, jadi dia dikalikan dengan 1. Nah, C2 di sini dia karena biaya atau kos, makanya kita kalikan dengan min 1. Makanya dapatnya min 0,17. Untuk C3 karena dia benefit atau keuntungan, kita kalikan dengan 1, makanya hasilnya tetap 0,22. Untuk C4 karena dia juga benefit atau keuntungan, makanya hasilnya tetap positif yaitu 0,22. Untuk C5 karena dia biaya atau kos, makanya kita kalikan dengan min 1, maka dapat hasilnya min 0,11. Lalu setelah itu kita tentukan nilai S-nya. Nah, kita mendapat nilai S-nya atau kita mencari nilai S-nya dengan rumus SI sama dengan produk N Y sama dengan I dari XIJ pangkat WJ. Nah, XIJ di sini merupakan nilai alternatif di tiap atribut atau kriteria, sedangkan SI di sini merupakan nilai vektor, WJ di sini merupakan bobot kriteria. Makanya didapat seperti di tabel. Untuk setiap alternatif untuk S1 seperti ini, kita dapatkan nilai 1,6. Ini didapat dari tabel di matriks perbandingan alternatif dan kriteria ini.
seperti untuk R1-nya, untuk kriterianya sampai 33151 ini kita pangkatkan dengan pangkat yang ada di sini, yaitu 0,28, min 0,17, 0,22, 0,22, dan min 0,11. Contohnya seperti untuk alternatif yang pertama, untuk atau R1. C1 yang di sini 3, kita pangkatkan dengan 0,28. Dan C2 3 di sini kita pangkatkan dengan min 0,17, dan C3 yang di sini 1 kita pangkatkan dengan 0,22. Untuk C4 yang di sini 5 kita pangkatkan dengan 0,22. Untuk C5 yang di sini 1 kita pangkatkan dengan min 0,11. Nah, setelah C1 atau alternatif di matriks perbandingan alternatif dan kriteria ini sudah kita dapatkan hasil pemangkatannya, kita kalikan semua kriteria-kriteria yang ada di sini. Setelah kita kalikan, makanya mendapat hasil 1,6. Setelah itu untuk S2 dan S3-nya sama seperti S1 tadi, kita tinggal memangkatkan semua matriks perbandingan alternatif dan kriteria di R2 ini dengan pangkat yang ada di sini. Setelah kita pangkatkan, kita kalikan hasil yang didapat dari pemangkatan, dan S2 mendapat hasil 2,9. Dan untuk S3 mendapat hasil 1,2. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua nilai normalisasinya dan didapat jumlah 5,7. Setelah itu kita ke perhitungan terakhir, yaitu melakukan perhitungan nilai preferensi relatif atau vektor F dan perankingan. Nah, untuk nilai preferensi relatif kita menggunakan rumus FI sama dengan SI per produk N J sama dengan 1 buka kurung SJ bintang tutup kurung pangkat WJ. Atau bisa kita singkat dengan FI sama dengan SI per sigma SI. Nah, FI di sini merupakan nilai bobot preferensi dan SI merupakan nilai vektor. Nah, SI yang di sini dengan di sini sebenarnya sama saja, hampir sama dengan yang ini perhitungannya. Tapi yang membedakan SI yang di sini, yang di atas ini dengan nilai yang di bawah ini, yang membedakan adalah yang di bawah ini dijumlahkan terlebih dahulu baru dipangkatkan, kalau SI yang di sini tuh dipangkatkan langsung. Nah, kita ke tabel alternatif yang ini untuk nilai preferensi relatifnya. Untuk F1 didapat nilai 0,2846. Dari mana ini didapat? Dari rumus yang tadi, FI sama dengan SI per sigma SI. Nah, ini didapat dari nilai normalisasi yang tadi, perhitungan nilai normalisasi yang tadi, yaitu untuk S1 1,6 dibagikan dengan jumlah semua nilai normalisasi yang sudah kita jumlahkan tadi, yaitu 5,7. Makanya FI1 didapat nilai 0,2846. Dan untuk F2 dan F3-nya sama seperti F1, tinggal nilai normalisasi yang ada di perhitungan normalisasi yang sudah kita dapatkan tadi, kita bagikan dengan jumlah semua nilai normalisasinya. Makanya F2 didapat 0,5028. Dan untuk F3 didapat 0,2126. Setelah itu, nilai preferensi relatif ini kita jumlahkan dan hasilnya 1. Setelah kita lakukan perhitungan nilai preferensi relatif, kita lakukan perangkingan. Nah, perangkingan ini didapat dari melihat nilai preferensi terbesar. Nah, di sini F2 merupakan nilai preferensi yang terbesar dengan nilai 0,5028. Makanya di sini F2 dibuat menjadi ranking 1. Dan untuk F1 dengan nilai 0,2846 mendapat ranking 2, dan untuk F3 dengan nilai 0,2126 mendapat ranking 3. Nah, dari
hasil perhitungan nilai preferensi relatif, kita dapat membuat keputusan, yaitu dengan melihat nilai terbesar, yaitu yang ada di F2, sehingga alternatif R2 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, R2 atau teh hijau merupakan alternatif yang terpilih sebagai minuman terbaik bagi kesehatan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami meminta maaf, dan saya mengucapkan terima kasih.